Ya, Shalom. Ya, selamat hari kenaikan Yesus hari ini. Puji Tuhan. Hari Minggu kemarin saya ada di Pantai Selatan bersama Hotman dengan pelayanan di sana. Puji Tuhan untuk dukungan doa Bapak Ibu, kami bisa berangkat hari Sabtu pagi dan acara KKR di sana Sabtu malam Minggu dan ibadah pagi di sana. Biasa jam 9, saya bilang jam 6 saja. Sampai jam 8 saya sudah bisa balik ke Bitung karena ya hadiri acara di Danuwudu mingguan Pak Robi. Puji Tuhan untuk Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan perlindungan di dalam pelayanan. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kitab Ibrani pasal yang ke-1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Baik, puji Tuhan. Sudah dapat semua? Mari kita berdiri sekali lagi Bapak Ibu, kita baca ayat-ayat ini secara bergantian. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat, ayat yang keempat, supaya kita bisa baca dan kita mengerti. Sejak zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Puji Tuhan. Hari ini hari yang sangat istimewa. Tabrakan dua event besar atau dua hari raya besar, yaitu hari raya Idul Fitri dan juga hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya akan bagikan kepada kita semua, ada dari bacaan tadi ada 5 pokok yang akan kita renungkan bersama. Dan tema yang akan kita bicara di hari ini, kenaikan Yesus memberikan amanat agung kepada gereja Tuhan. Saudara, kalau kita pelajari dalam peristiwa kenaikan Elia di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-1, pasal 2, Elia dan Elisa berjalan dari Gilgal, mereka ke Betel, ke Yeriko, dan sudah itu ke Kali Yordan, saudaraku. Di tengah perjalanan Elia bertanya kepada Elisa, mau apa aku berikan kepadamu sebelum aku terangkat ke surga? Apa permintaan Elisa? Saya minta 2 bagian dari rohmu. Kenapa Elisa meminta itu, saudara? Karena Elisa lah yang akan menyelesaikan tugas imam. Ya, karena ada 2 raja mendampingi Elisa, dan Elisa sebagai seorang imam atau seorang nabi Tuhan akan menyelesaikan masalah-masalah spiritual, masalah-masalah dunia roh, dunia rohani, ya dirinya. Maka dia butuh kekuatan, dia butuh pernyataan Tuhan. Dia butuh bekengan dari kuasa supernatural yang maha dahsyat, baru bisa. Mengapa? Karena musuh yang dia hadapi bukan orang sembarangan, bukan oknum sembarangan, roh Isabel. Apa itu roh Isabel, saudaraku? Roh Isabel, roh yang rakus, tamak, serakah, menaklukkan seluruh manusia, suami, istri, anak-anak, seluruh masyarakat untuk tunduk dan menyembah kepada berhala. Maka Elisa ditugaskan oleh Tuhan lewat firman Allah di Gunung Horeb kepada Musa, kepada Elia, bahwa engkau harus memilih Elisa menggantikan engkau. Elisa ini seorang bisnismen, seorang penggarap sawah yang handal, ya. Tetapi dia tinggalkan seluruhnya dan dia harus mengiring Tuhan, menggantikan Elia, saudaraku. Dan dia minta 2 bagian dari rohnya. Nah, saudara, di Alkitab mencatat ada 3 peristiwa dalam Alkitab di luar ya,
Tuhan Yesus disebut Henok, saudara. Henok juga terangkat ke surga. Ya, dan Henok ini saudaraku bernubuat bahwa Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua di dalam kitab Yudas. Henok terangkat dalam Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-24. Jadi Yesus bukan satu-satunya yang naik ke surga, saudara. Ada 3 orang lain. Pertama Henok di Alkitab. Ya, saudaraku. Jadi pembuktian Yesus itu Tuhan bukan kenaikan, saudara. Karena ada orang lain juga naik ke surga, saudaraku. Amin. Amin, saudara. Nah ini saudaraku. Jadi kalau kita lihat ya, pembuktian Yesus itu Tuhan bukan mujizat. Karena Yesus bukan satunya buat mujizat, saudaraku. Tapi pembuktian Yesus itu sebagai Tuhan mau dibangkitkan atau bangkit dari antara orang mati. Tidak ada orang pun yang bisa bangkit. Kecuali ada yang lain mendoakan. Yesus tidak didoakan oleh siapapun. Dia bangkit dengan sendirinya. Bahkan dia berkata 3 hari aku akan bangkit. Dan itu terjadi, saudaraku. Yang kedua, saudara, Musa. Ya, yang kedua bukan Musa, yang kedua adalah Elia tadi, saudaraku, diangkat oleh Tuhan hidup-hidup. Yang ketiga Musa. Musa ini sudah mayat tapi diangkat oleh Tuhan. Di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat yang ke-9 mengatakan bahwa Musa diangkat oleh Tuhan lewat malaikat Mikail. Mengangkat dia, saudara. Sehingga di dalam di Matius pasal 17 di Gunung Tabor Tuhan menampakkan diri sebagai kemuliaan yang besar dan ada Elia dan Musa ada di sana, saudaraku. Sekarang kita masuk pada poin-poin yang kita bicarakan di hari ini, saudara yang kasih. Alkitab mengatakan di dalam bacaan yang baru kita baca tadi, saudaraku, disebutkan bahwa di ayat 1 ayat yang kedua Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 ayat yang kedua bisa ditunjukkan di layar ulang. Ibrani 1 ayat yang ke-1 dan 2. Setelah zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Terus ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara kasih poin yang pertama yang kita renungkan di saat kenaikan ini adalah Tuhan berbicara kepada kita. Jadi saudara, sebelum Yesus meninggalkan dunia dan dia mati, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga, saudara, dengan berbagai cara dia berbicara kepada isi bumi ini, kepada kita. Katakan amin. Mengapa penting Tuhan berbicara kepada kita, saudaraku? Ya, di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16 tunjukkan di layar, ya, 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, saudaraku. Kenapa firman perlu dibicarakan? Mengapa tidak cukup nabi-nabi, saudara? Karena namanya kerajaan surga itu butuh peneguhan. Tidak sembarangan orang ngomong. Bahkan sampai dalam dunia teologi masih berdebat apakah Alkitab itu palsu atau asli, saudaraku. Maka itu butuh peneguhan. Karena ngomong tentang akidah atau ngomong tentang kebenaran, ngomong tentang iman, saudara, tentang pengakuan iman, saudara, itu butuh peneguhan yang pasti. Maka Alkitab mengatakan, Yesus sebelum terangkat ke surga, dia berbicara dengan berbagai cara kepada kita semua. Waktu tidak panjang waktu yang ngomong, hanya 3,5 tahun. Tapi targetnya pasti. Ya, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 16, segala tulisan diilhamkan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu kasih, mengapa kita berjemaat? Apa tujuan kita berjemaat? Tujuan kita berjemaat bukan hal apapun yang kita cari, tapi kita mau diperbaiki oleh Tuhan. Amin. Banyak orang karena kecewa, karena terluka, pindah-pindah gereja, itu hak mereka. Tapi saya ingin beritahu, gereja tempat kita diperbaiki, tempat kita diampuni, tempat kita disembuhkan batin kita, tempat kita dibebaskan ikatan roh jahat, tempat kita didewasakan oleh firman Tuhan. Maka penting sekali hamba-hamba Tuhan berbicara kepada umat-umatnya, kepada anak-anak Tuhan agar mereka dibentuk, saudara. Paulus ngomong kepada Timotius di konteks ayat ini, saudara, di zaman akhir masa sukar, orang tidak mau dengar ajaran sehat. Orang tidak mau dibentuk,
orang jadi tamak, jadi serakah, saudara, jadi pembenci, jadi pemurka, saudara kasih. Tapi Alkitab mengajarkan, kenapa firman Tuhan dibicarakan di antara jemaat, supaya kita diubah menjadi seperti Yesus. Amin. Aturan, janji, bahkan saudara, ketetapan hati tidak bisa mengubah manusia. Yang bisa mengubah manusia kalau kita taat pada apa yang kita dengar, yaitu firman Tuhan. Bilang amin. Kita jadi baik sampai hari ini, sehat, dipelihara oleh Tuhan, masa depan yang baik, hikmat bertambah. Itu karena berbagai cara Tuhan berbicara kepada umat manusia. Saudara, kalau kita baca 4 Injil, Yesus berbicara bagaimana dia menggunakan perumpamaan, ketemu dengan nelayan, ngomong tentang ikan, tentang pukat, tentang ombak, saudara. Mereka mudah paham. Ketemu dengan petani, ngomong tentang gandum, lalang, ngomong tentang pohon, saudaraku. Dan mereka mudah paham, sudah ketemu dengan orang-orang hebat, ngomong tentang otoritas. Perwira Kapernaum umpamanya ngomong tentang ucapan sepatah hamba akan sembuh. Tentang otoritas, kenapa? Mereka lebih mengerti tentang dunia otoritas, dunia kekuasaan. Berbagai cara Tuhan berbicara kepada kita semua. Begitupun kita di waktu-waktu seperti ini. Jangan berhenti merenungkan firman. Jangan berhenti berbicara firman Tuhan. Karena firman itu perkataan Allah yang memerdekakan kita. Firman bukan informasi biasa. Itu kebenaran yang memerdekakan kita. Yang mengubah pola hidup. Mengubah tindakan. Mengubah keputusan manusia. Itu firman Tuhan yang dibicarakan. Makanya disebutkan di zaman akhir. Anaknya yang berhak menerima segala sesuatu. Dia berbicara kepada kita. Amin. Amin, saudara. Halo. Dia berbicara kepada kita. Coba tengok kiri kanan. Masih godek? Puji Tuhan. Kira-kira ada yang punya kancing baju mau terlepas? Ada enggak? Itu tandanya engkau sedang mendengar firman Tuhan. Amin. Tapi ada yang kancingnya memang kayak pakai daster, longgar sekali. Enggak apa-apa. Sabar Jo. Ya kurus itu sehat. Amin. Saudara. Jadi kalau kita berbicara tentang firman Tuhan di sini, saudara. Tuhan ingin kita mengerti, saudaraku. Itu yang pertama. Mengajar, mendidik, dan memperbaiki, dan menopang semua yang ada. Yang kedua, saudara. Kalau kita baca ayat selanjutnya, kita balik ke kitab Ibrani tadi, saudara. Dalam Ibrani pasal yang ke-1 tadi. Kita lihat, saudaraku. Ya. Kita lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan wujud gambar Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Saudara yang kekasih, ya, poin yang kedua adalah dia menopang kita dengan firman Tuhan. Apa pengertian menopang dengan firman, saudara? Artinya begini, dalam sebuah keadaan yang kita tidak tahu apa-apa, ambil firman, baca janji Tuhan. Tekuni doa puasa, genap janji Tuhan itu. Contoh di Alkitab, Daniel 9. Dalam Daniel pasal 9, saudaraku, Daniel dia kumpulkan nubuat Nabi Yeremia tentang pembebasan Israel. Dia baca, dia renungkan tentang janji Tuhan ini. Bahwa 70 tahun kemudian, Yeremia berumur 70 tahun kemudian, kamu akan dibebaskan. Saudara tahu, sebelum tahun ke-70 dia baca kitab Nabi Yeremia. Dia doa puasa siang dan malam. 21 hari dia doa puasa, saudaraku. Dia nantikan janji Tuhan. Waktu dia doa puasa, ada penghalang datang, setan memblokade doanya, saudara. Doa tidak naik sampai ke surga. Setan memblokade, tapi dia minta bantuan dari Tuhan. Akhirnya Tuhan kirim malaikat Mikael datang. Menghapus semua kuasa jahat di Babilonia. Dan doanya sampai ke surga. Dan Tuhan menampakkan diri kepadanya. Saudara tahu, memang kalau kita penuh dosa, kita tidak lagi hidup dalam kebenaran. Baca Alkitab itu mengantuk. Betul enggak? Siapa sini pernah baca Alkitab mengantuk? Ada enggak? Ada enggak? Rohani sekali ya. Puji Tuhan. Saudara, ya. Ada enggak? Enggak suka baca Alkitab. Lebih suka nonton film-film, main game sepanjang hari. Sampai mata tanpa belalak keluar. Karena gak tindis-tindisan. Luar biasa. Saudara tahu firman itu menopang hidup kita. Kita mengalami sakitkah, dukakah,
kesukaran kah, masalah ekonomi kah, masalah sosial kah, masalah keluarga kah, masalah apa saja. Semua petunjuk ditulis di Alkitab, diacak saudara. Terang cari. Maka Yakobus berkata begini saudaraku, kita mesti pertama menyelidiki hukum yang memerdekakan kita. Kadang-kadang kita hanya merenungkan, langsung merenungkan, itu pun salah langkah sebenarnya. Teliti dulu baru renungkan, betul enggak? Ya kalau kita langsung renungkan, hoax pun kita bisa percaya saudara. Apalagi orang ngomong atas nama Tuhan, kok enggak ada ayat cuma tambah ini tambah itu, kata ilham roh. Wah, orang langsung telan mentah-mentah saudara. Oh iya betul. Iya toh, tempo hari sebelum vaksinasi, ada yang ngomong, wah vaksin itu antikris anak menam. Oh dia mata sutalan begitu aja. Percaya begitu saja. Mana ada hubungan antara vaksin obat dengan antikristus. Enggak ada hubungannya saudara. Vaksin itu bukan obat saudara. Itu hanya meningkatkan antibodi. Kita punya daya tangkal kuat. Contoh aja saudaraku. Jadi sekalipun pendeta atau malaikat sekalipun ngomong tidak ada ayat yang tertulis dalam Alkitab. Jangan percaya. Nah, kita pun teliti baik-baik. Betul enggak? Teliti, betul enggak ini? Baru kita renungkan. Katakan amin. Baru sudah kita renungkan, kita perkatakan, kita ucapkan firman Tuhan. Sudah kita ucapkan firman Tuhan, kita bertindak saudara. Maka berhasil semua. Kenapa? Karena firman itu menopang semua yang ada. Amin. Memang ada kesulitan, ikut Tuhan. Memang ada banyak kesulitan. Tapi jangan tinggikan kesulitan saudara. Justru kita ada supaya kita mengatasi kesulitan. Alkitab mengatakan dalam kitab Yesaya, engkau adalah cacing Yakub, ulat Israel. Saudara tahu dua makhluk kecil ini, saudara, cacing dan ulat. Enggak punya kaki, enggak punya tangan. Bisa hidup. Bahkan hidup di alam yang aneh, saudaraku. Cacing bisa hidup dalam tubuh manusia. Cacing bisa hidup dalam tanah. Cacing bisa membunuh tubuh kita yang besar ini. Ya, kalau nggak pernah kecil minum kombantrin, saudara, itu cacing, puru buncit, saudara, badan kurus, cacing di perut. Siapa di Alkitab dimakan cacing? Herodes, saudara. Dipukul malaikat dan tubuhnya penuh cacing, saudara. Makhluk yang kecil bisa bunuh manusia besar, itu cacing. Hewan apapun yang besar, saudara, cacing bisa bunuh dia, saudara. Entah dia gajah kah, dinosaurus sekalipun, cacing bisa makan dia, saudaraku. Mengapa cacing digambar oleh Israel dalam Alkitab? Cacing kekuatan di mana? Di mulutnya, saudara. Di mulutnya. Halo? Begitupun ulat, kekuatan di mana? Ulat biar pohon sebesar apapun, dia habiskan, saudara. Ulat kekuatan di mana? Di mulutnya juga, saudaraku. Israel digambarkan sebagai makhluk yang berdaya, tidak berdaya, lemah. Tapi jangan coba kekuatan di mulutnya. Makanya dalam firman Tuhan, kita baca satu ayat. Dalam Mazmur 149 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini. Kalau kita sudah lemah, apa yang kita kerjakan dalam hidup kita, saudaraku? Ya, Mazmur 149 ayat yang ke-6. Tunjukkan di layar. Ayat 6, silakan. Biarlah pujian pengagungan Allah di dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Saudara, ini rahasia. Kalau engkau melayani Tuhan, memberitakan Injil, memenangkan jiwa, ada kritik datang, jangan buka telinga mendengar kritik itu. Kalau usulan itu mendukung pelayananmu, terima. Kalau mencegah engkau membunuh karaktermu, engkau harus menolak. Engkau hanya menerima firman Tuhan. Mulut kita penuh pujian kepada Tuhan. Itu kemenangan yang besar. Katakan amin. Saudara, Tuhan mendesain kita jadi penakluk. Jadi pemenang, jadi petarung, saudara. Kekuatan kita di mana? Kekuatan kita waktu mulut kita penuh pujian. Tangan kita pedang bermata dua. Apa pedang bermata dua? Ibrani 4 ayat 12 berkata, firman itu pedang bermata dua. Dia akan menghancurkan musuh kapanpun. Kekuatan kita. Yesus naik ke surga, dia meninggalkan cara ini, amanat ini, bahwa dia berkata, firman-Ku menopang engkau. Waktu-waktu ini kita kehilangan banyak sekali pendapatan karena pandemi. Jangan takut. Oh, masih minum air putih lumayan. Amin. Halo? Halo? Masih minum air putih. Itu modal. Katakan amin.
Israel kehabisan air di padang gurun mereka. Kita di Bitu masih ada air putih. Itu syukur kepada Tuhan. Tuhan tetap menopang kita dengan firman-Nya. Kalau engkau punya kebun, memberkati kebunmu. Engkau punya warung nasi, berkati warung nasimu. Mulut kita penuh pujian. Mulut kita penuh kuasa. Kita mesti perkatakan. Itu amanat agung Tuhan Yesus. Jangan banyak gunakan mulut yang mengeluh. Apalagi bersungut, apalagi khawatir. Apalagi kata-kata negatif. Kita percaya kepada janji Tuhan. Apa yang kita ucapkan, kita pasti menikmatinya. Karena Salomo berkata, orang yang menggaungkan, memperkatakan sesuatu, itu akan menikmati apa yang dia katakan. Bilang amin. Haleluya, saudara. Jadi Tuhan menopang yang ada, artinya dia biar kembali ke surga. Dia tidak meninggalkan kita yatim piatu. Tidak. Tetap menopang firman Tuhan. Tuhan lebih hebat, lebih cepat dari apapun, saudara. Alkitab mengajarkan kepada kita. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir bersamamu. Setiap Injil diberitakan, dia turut bekerja. Waktu kita ucapkan firman, Tuhan bekerja dengan firman-Nya. Dia tidak tinggal santai di surga. Dia maha kuasa di sorga. Dia menopang firman yang kita dengar. Kita terima setiap waktu. Bilang amin. Halo amin. Halo amin. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga disebutkan di sini. Ya, disebutkan dia menyucikan, masih ayat yang sama. Dia menyucikan dosa. Dalam proses menyucikan dosa, dia harus menjadi yang sangat hina. Tujuannya apa? Kalau Tuhan menyucikan dosa dengan darah, tidak perlu pakai mati, saudara. Kalau saya, tidak perlu pakai mati. Cukup KPMI saja, kayak Edison itu dengan Tinu sana, atau yang lain, ya, tinggal ambil donor. Betul nggak? Ya, toh, kas masuk jarum, berapa liter kas keluar, cuci dosa kelar. Betul nggak? Saya mau tanya orang donor kepada yang lain, apakah yang penerima donor bertobat nggak? Nyanda. Dia paling berkata, terima kasih nih, ngana bedara kok, untuk bikin hidup kita bernyawa. Tapi kenapa, saudara? Manusia berdonor darah, saudara. Saya selalu ingat lihat itu Facebooknya Pak Ferry Patras bersama istrinya. Mereka sudah donor darah sudah mengkali 50-an kali, saudara. Rutin setiap bulan sekali mereka donor darah. Ya, saudara. Donor darah tidak bisa menyucikan dosa orang, saudaraku. Tapi kenapa kematian Tuhan menyucikan dosa orang? Alkitab mengatakan menyucikan dosa itu lewat kesadaran. Dalam Yesaya 52 dan 53 menulis begini. Mata semua orang melihat, mereka tertegun melihat dia. Betapa buruk wajahnya. Penyucian dosa berawal kesadaran. Tertegun melihat Yesus, sadar aku orang berdosa. Ada cerita sekolah minggu, saudara, anak yang bandel sekali. Ya, melawan, papan curi, kepukul. Itu anak masih usia kelas 1, kelas 2 SD, saudara. Mamanya tegur dia, nah jangan nakal, jangan begini, jangan jahat. Dia tetap bikin jahat. Mamanya bakar paku 12 cm, saudara. Ya, paku 12 dia bakar di kompor sampai paku itu menyala. Betul menyala sampai merah. Dan dia ambil, dia menaksin. Karena Ngana nggak bertobat, Ngana nggak berubah. Mama ambil paku, tusuk mama petang. Pak, tampus, saudara. Anaknya minta ampun, maaf, saudara. Dengar, Yesus menderita supaya manusia sadar. Manusia tertegun. Bahwa kita ini siapa, dia rela menderita untuk kita. Tapi kalau hanya dia hanya mendonorkan darah, nggak ada guna apa-apa, saudara. Perlu kesadaran. Maka kenapa? Karena Tuhan sudah mengubah hidup kita menjadi bait Allah. Dulu zaman Musa tidak ada bait Allah, hanya ada tabut perjanjian, peti sepanggal. Di dalam ada hukum Tuhan, ada mana, bulu-bulu berisi mana, ada tongkat Musa, tongkat Harun yang pernah bertunas, saudara. Dan itu menuntun bangsa ini, saudara, dalam diri mereka tidak ada hukum. Saya ingat tahun 60-an, 70-an, di rumah kami hanya ada Alkitab 1 biji. Itu pun Alkitab masih tulis kata yang Pak Suharto Soeharto. Kata U itu hanya SOU, saudara. Hari Minggu seperti, ya, ibadah seperti atau hari Minggu, saudara,
kami saling rebutan. Alkitab 1 itu sudah. Pokoknya siapa yang mandi duluan ke gereja, dia bawa Alkitab. Yang lain cuma lenggang begitu. Enggak ada Alkitab. Enggak ada Alkitab, sudah. Itu rebutan. Jadi dari Cina, kenapa mereka diberkati raksasa ekonomi sekarang, saudara? Dulu mereka rajin bakar itu Alkitab. Sekarang mereka itu buka hati, terima Yesus, saudara. Maka Tuhan bukan hanya menyelamatkan bangsa ini, saudaraku, tapi Tuhan juga mengubah mereka menjadi raksasa ekonomi. Kenapa? Karena ada orang baik, pasti kerjanya diberkati Tuhan. Amin. Tapi orang jahat kerjanya apa? Pasti cuma judi, baku pukul, baku rampok, mabuk, dan bikin hancur-hancuran. Tapi kalau orang baik, pasti otaknya baik, jernih dan baik, dan dia pasti lakukan hal yang baik. Saudara, dan zaman sekarang, zaman akhir, ya, Alkitab mengatakan firman menopang kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita jadi pemenang. Tubuh kita bait Allah. Tuhan berjanji, dan Tuhan sudah berfirman oleh Nabi Yeremia, di akhir zaman Tuhan menulis firman di akal budi kita. Waktu kita bertobat, kita diubahkan oleh Tuhan. Tuhan mau firman Tuhan ditulis di orak oleh tinta pelayan Roh Kudus dalam batin umat manusia. Sehingga Rasul Paulus menulis, kamulah suratan Kristus yang terbuka, dibacakan oleh semua orang. Betul gak? Dulu orang jahat, nakal, gelap, kacau. Ketemu Tuhan berubah, jadi baik, murah hati. Saudara, suka pengampun, saudara, penyabar. Orang berkata, om itu, tante itu, nyong itu. Sekarang so hebat sekali. Amin. Amin, saudara. Halo. Halo. Siapa sih dulu paling jahat? Angkat tangan. Puji Tuhan, cuma satu, yang lain baik-baik semua. Puji Tuhan. Saudara, tapi Tuhan dengan murahnya mengubah hidup kita. Dengar, firman Tuhan menopangmu. Amin. Halo, amin. Firman itu menopang. Saya juga punya praktek bagi saudara. Dalam kesukaran sesaat pun tidak mau mengeluh. Ambil kitab suci, baca, renungkan, dan katakan Tuhan, ada tertulis, aku percaya firman-Mu. Jadi menurut firman Tuhan ini. Jadi juga, saudara. Halo. Saudara mau praktekkan seperti itu? Amin. Amin, saudara. Saudara ingat gak, saudara, cerita di Alkitab di Lukas 16. Orang kaya Lazarus. Dua-duanya mati, orang kaya mati, orang miskin juga mati. Dua-dua sampai ke alam sana. Satu di pangku Abraham, satu dalam api perapian menyala-nyala. Jadi perapian tidak mati, tersiksa. Dia berteriak, Abraham tolong, Lazarus kasih air minum kepadaku. Saudara, apa jawaban Abraham kepada si orang kaya ini? Tidak bisa bawa air minum. Satu tetes, Jo. Tidak bisa. Ada jurang tidak bisa berangi. Permintaan yang kedua, Abraham biar aku kembali karena tidak di rumahku masih 5 saudara yang paling nakal. Biar mereka jangan seperti saya di bumi, saudaraku. Apa jawaban Abraham? Abraham berkata, tidak perlu engkau kembali dalam dunia. Ada kitab hukum-hukum Tuhan. Mereka tinggal membaca, mempraktekannya saja. Dengar, saudaraku. Di dalam rumah kita, dan kita hidup di akhir zaman yang sangat modern, post-modern saya katakan. Artinya kita sudah melewati modern, sekarang sudah pasca modern. Semua kecanggihan teknologi. Bahkan Likupang sana masuk internet 5.0, saudara. Kita baru 4.0, sekarang sudah 5.0 masih Likupang, kayak Likupang, saudaraku. Teknologi begitu canggih, dan kecanggihan kita mudah mengakses ayat-ayat firman Tuhan. Jangan lupa, perkataan Tuhan menopang hidupmu. Amin. Mari punya mimpi yang besar di masa datang. Kerjakan apa yang bisa engkau kerjakan, lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Jangan takut, ada yang membackup kita, ada yang menopang kita. Namanya firman Tuhan yang maha kuasa. Kalau berani tantang Tuhan lewat merenungkan firman Tuhan, engkau menjadi pemberani. Engkau menjadi orang yang hebat di masa datang. Jangan lihat keterbatasan kita. Amin. Jangan lihat kekurangan kita pada masa lalu. Praktekkan firman Tuhan. Perkatakan, bertindak. Maka jadi menurut imanmu. Itu jadi pemenang. Sehingga iman kita minta teladan bagi anak cucu. Seperti Rasul Paulus tulis pada Timotius, ingat iman nenekmu. Iman mamamu.
yang engkau wariskan dalam kesukaran. Jangan lihat yang lain. Dari kecil engkau mengenal kitab suci yang beri hikmat dan keselamatan bagimu. Ingat itu semua. Begitupun di masa-masa seperti ini. Tuhan melatih kita semua, termasuk saya. Halo, Tuhan jadi pemberani, percaya janji Tuhan. Sekalipun belum punya apa-apa, sekalipun uang kurang-kurang. Kalau engkau niat bangun rumah, bikinlah sekuat-kuatnya. Enggak ada lipat tangan, angkat kaki kepada Tuhan, berkata, Tuhan tolong saya. Ya saudara, amin. Halo, percaya janji Tuhan, Dia menopang semua yang ada. Yang ketiga disebutkan di sini dalam ayat firman Tuhan, saudaraku. Ya, disebutkan menyucikan dosa, saudara. Ya, menyucikan dosa. Ya, dia mati tadi saya sudah uraikannya, saya tambah sedikit lagi. Bagaimana menyucikan dosa? Dua hal dilakukan. Pertama, dia mengampuni kita tanpa syarat. Itu, dengar baik-baik. Tuhan mengampuni kita tanpa syarat. Yang kedua, dia mau kita sadar dan meninggalkan, membereskan, memperbaiki yang salah. Kita punya kesempatan. Ibrani pasal 12 ayat 17 berkata, Esau tidak punya kesempatan memperbaiki kesalahannya. Sehingga waktu dia diberkati ditolak. Sekalipun dia menangis dengan curah air mata darah. Esau ditolak, saudara. Kenapa? Karena tidak punya kesempatan. Tapi orang di waktu-waktu ini punya banyak kesempatan. Jangan nikmati dosamu. Jangan dosa mendakwa engkau siang dan malam. Selesaikan. Dengar, sengat maut adalah kuasa dosa. Dosa dikalahkan cara mana? Dengan pengakuan dan pemberesan kepada Tuhan. Selesai. Amin. Halo? Amin enggak? Bisa angkat muka kepada Tuhan dan berkat Tuhan, terima kasih engkau pembaik. Engkau mengampuniku. Halo? Amin. Amin enggak, saudara? Lalu dalam penyucian dosa apa Tuhan kerjakan? Ini sangat penting, saudara. Selain dosa diampuni, Tuhan ingin menyembuhkan luka-luka hati kita. Karena Tuhan mau membuat jalan dalam hidup kita. Jalan namanya mata air kehidupan. Orang yang punya luka hati tidak pernah terpancar air kehidupan. Karena itu kalau kita punya luka hati, sakit hati, tersinggung, marah-marah, tanda orang luka hati, Tuhan mau menyembuhkan kita. Amin. Dia menyembuhkan kita. Alkitab bilur itu menyembuhkan luka-luka hati. Kenapa dia disiksa? Dia dicambuk sampai hancur belakangnya. Bukan untuk menyembuhkan penyakit tubuh yang utama. Penyakit jiwa, penyakit perasaan. Siapa sini masih luka hati? Tersinggung. Halo. Mari hari ini hari kenaikan, hari kemenangan. Izinkan hati kita dijamah oleh Tuhan. Kita perlu kasih Tuhan. Dengar baik, ini kabar baik bagi orang luka hati. Orang yang menyakiti engkau pasti dihukum Tuhan. Engkau tidak semua menghukum dia, tapi Tuhan pasti menghukum. Alkitab mengatakan begini, Israel dibebaskan dan orang yang menghukum dia akan dihukum. Ya saudara, kenapa Fir'aun ditenggelamkan di laut Teberau, saudara? Karena dia menyiksa Israel berulang-ulang bahkan turun-temurun. Maka dengan hukuman Tuhan, orang yang menyakiti hati Israel ditenggelamkan di laut Kolsom, saudara. Selesai, tamat riwayatnya. Begitupun kita di waktu-waktu ini. Kalau orang menyakiti engkau, menyakiti perasaanmu, menjelek-jelekanmu, bahkan memfitnahmu, bahkan menipu engkau, saudara. Menyakiti hati dengan cara apa? Tersembunyikan atau nyata-nyatakah? Ampuni saja. Izinkan Tuhan yang menghukum. Itu namanya Tuhan menghibur Sion. Bagaimana cara Tuhan menghibur Sion? Pertama, dia menyembuhkan luka baca. Yang kedua, menghukum orang yang menyakiti. Itu kata firman Tuhan. Itu kabar baik bagi kita. Nggak perlu kita mau balas dendam kesumat dalam diri kita. Itu nggak ada arti apa-apa. Orang kalau dendam kesumat dalam pikiran selalu saya mau bunuh, saya mau balas. Ya saudara, dia ketemu besi tua tanggal, kita bikin beda yang panjang sekali. Berketemu kita mau iris dia ke leher. Beda sampai karat-karatan, tidak pernah ketemu dengan orang tersebut. Izinkan Tuhan yang membalas semua. Amin. Saudara. Halo, yang ketiga saudara, orang yang menyakiti itu juga dia alat Tuhan untuk kita. Betul enggak? Saya mau kasih tahu, siapa yang menyalibkan Yesus, saudara? Yudas itu alat Tuhan untuk Yesus disalibkan. Yesus bisa sendiri naik salib, bisa enggak? Sangat bisa.
Dia pakai kaki, dia ambil martelo, paku tangan, dia paku kakinya sendiri pakai martelo. Tangan sebelah, dia pakai tangan ini siapa yang salibkan, saudara? Dia butuh bantuan Yudas Iskariot. Dia orang yang menyakiti kita, dia itu alat Tuhan bagimu. Biasa itu Tuhan ekonomi, saudara. Ya, sakit yang paling, luka yang paling lama dan paling gak bisa terima. Itu orang yang paling dekat. Biasa, suami menyakiti istri, istri menyakiti suami. Halo? Ya, saat orang disakiti, jangan mengalah begitu saja. Ya, temukan alasan mengapa engkau menyakiti aku. Ya sudah, kalau orang yang disakiti atau menyakiti hanya mengalah, ya ngalah aja lah, ngana menang jo. Itu tanda enggak bebas. Itunya disiplin yang terpaksa. Saya mesti tanya, kenapa Anda menyakiti saya? Kenapa mama menyakiti papi saya? Nah, oh, karena papi tidak jujur, karena papi pegang dompet sendiri, mama dompet sendiri. Oh, itu diselesaikan masalah seperti itu, saudara. Sehingga karakter kita berubah, keterbukaan ke awal pemulihan. Amin. Betul enggak? Halo? Ya, kita mesti tanya alasannya. Baru bisa selesai karakter kita berubah. Tapi hanya mengalah lama-lama salah satu idiot, saudara. Sudah menang sendiri, Jo. Kita begini, Jo. Jadi bego-bego, saudara. Itu bukan karakter, saudara. Itu namanya Abu Nawas. Betul enggak? Ya, saudara. Jadi kalau kita orang tua umpamanya, biasa anak nomor 1, nomor 2 bakal lain. Gara-gara baju, gara-gara mainan. Anak nomor 2 biasa tidak mau kalah, apalagi bapak mama agak ngerti juga mendidik anak. Pamannya, ya anak nomor 2 biasa senjatanya apa? Paling suka menangis. Lalu bapak berteriak dari jauh, mengalah kok kakak, pak adik. Ini jauh, ini jauh. Kakak berubah nyanda. Tiap saat bakal lain terus, saudara. Kenapa? Tidak muncul keadilan dalam mendidik keluarga atau anak. Halo, yang punya anak dengar ya. Ya, anak nomor 1, nomor 2 itu. Nomor 2, siapa sih lahir anak nomor 2 angkatan? Nah, ada Ko Edi, banyak juga ya, nomor 2. Selamat datang anak nomor 2. Sudah. Anak nomor 2 biasa tidak mau mengalah, saudara. Mau bersaing. Lalu bagaimana orang tua mendidik anak-anak ini supaya adil? Tidak ada anak mami, tidak ada anak papi. Semua anak papi dan mami, dua-dua sama-sama. Amin. Karena ini kemana? Panggil dua-dua menghadap. Tanya, mengapa? Mengapa? Kasih pengertian, kasih keadilan. Mereka saling mengasihi satu sama lain. Karakter mereka berubah. Fokus saya sampai tua. Bilang amin. Kalau bapak cuma teriak, kasih gua kakak. Ini lama, tidak lama bapak mau bagi pangan. Oh sudah bapak paksa. Ya tunggu. Orang tua kemana? Keluar rumah, kok ngono sini. Bapak mampir rumah ngono kepala batu cari buka, kita bagi. Kita lapar, melapor kita bagi tamak. Ada yang begitu di sini? Dulu ada. Mari bertobat, amin. Dan jangan ulangi lagi, haleluya. Dan jangan didik anak seperti itu. Betul enggak? Loh, nah itu telah dalam proses saudara menyelesaikan luka-luka hati. Tuhan itu adil, menyelesaikan semuanya. Bilang amin. Ya, menyucikan dosa saudara. Ya, baik puji Tuhan. Yang keempat, sekarang yang keempat, ditinggikan. Ya, di dalam ayat tadi mengatakan sesudah dia menyucikan dosa, dia diangkat lebih tinggi dari malaikat, dari Musa, dari Elia, dari Yosua. Siapapun dibawa dari para malaikat, Yesus ditinggikan di atas segala-galanya. Mengapa saudara? Yesus datang sebagai manusia. Ya saudara, saya baca hanya punya satu keterbatasan. Dia Tuhan Maha Kuasa, tapi punya keterbatasan. Apa itu keterbatasan itu? Keterbatasan fisik. Hadir tidak di semua tempat. Waktu hadir di bumi. Cuman itu. Tubuhnya tetap Tuhan, saudara. Memang orang berkata, dia 100% manusia, dia 100% Tuhan. Betul. Saudara. Tapi sekalipun dia tubuhnya manusia, tubuhnya tetap tubuh Tuhan. Amin. Betul enggak? Kalau dia bukan tubuh Tuhan, saudara kasih Alkitab, berarti kita tidak punya iman untuk menerima darah dan tubuhnya, saudara. Tubuh manusia biasa.
Sekalipun dia disalibkan, tidak berdaya, saudara. Dia juga tubuh manusia, tubuh Tuhan 100%. Amin. Betul enggak? Dia disalibkan, saudara. Lalu orang agamanya berkata, ya Tuhan kau mati. Dia nggak tahu tujuan kematiannya apa. Saudara. Tujuan kematiannya apa? Alkitab dalam kitab Ibrani juga. Seketika dia direndahkan. Tapi sesudah dia bangkit dari orang mati sampai dia naik ke surga, dia dimuliakan, disembah, disanjung setinggi-tingginya. Katakan amin. Sesudah kebangkitan telah kerja apa, saudara? Telah dekat dengan Tuhan. Setia ibadah, setia menyembah Tuhan, renungkan, minta pertolongan dia. Dia Tuhan 100%. Tidak ada keterbatasan lagi, saudara. 3,5 tahun dalam pelayanan penuh keterbatasan. Kalau dia ada Kapernaum, dia tidak bisa ada di Yerusalem, nggak bisa, saudara. Sudah waktu terbatas. Tapi sudah kenaikan, dia tidak terbatas lagi. Ke ujung bumi dia ada, saudara. Bila amin, tidak punya keterbatasan apapun Tuhan Yesus kita, saudara. Karena itu harus meninggikan dia. Katakan amin. Bahkan ketinggian itu dia, saudara. Kita baca Filipi pasal 2 ayat yang ke-10. Inilah kekuasaan yang dimana kita meninggikan Yesus. Filipi 2 ayat 9 dan 10. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepada dia nama di atas segala nama. Terus supaya semua baca, dalam nama Yesus berlutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. 3 alam tunduk kepadanya. Amin. Alam surgawi, alam jasmani, alam maut, saudara, tunduk kepada kuasa nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan perintahkan kepada kita, pergi bangkitin orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Itu nama, itu asal nama, saudara. Mari gunakan otoritas itu. Gunakan otoritas dalam nama Yesus. Jangan sebut nama Tuhan sembarangan. Saya yang tinggal di Ambon puluhan tahun, kota Ambon khususnya. Di sana nama Tuhan sembarangan. Heleba maki pakai nama Tuhan. Tuang Allah, Tuang Isa. Apa jadi Tuhan izin kerusuhan sudah. Bertobatnya enggak mulai dari mulu-mulu parlente, dari bamaki. Pakai nama Tuhan sudah. Itu Ambon, kota Kristen gereja paling banyak. Mirip kayak Minahasa. Bamaki yang pakai nama Tuhan sudah. Ya sudah. Tuhan izin kerusuhan. Habis semua sudah sapu bersih. Tuhan ingin meninggikan namanya. Mari kita anak Tuhan. Jangan sebut nama Tuhan sampai apalagi pakai sumpah, pakai nama Tuhan. Gunakan nama Tuhan pada tempatnya. Amin. Tinggikan nama Tuhan, saudara. Itu Tuhan sangat meninggikan dia dalam nama Yesus. Semua di bawah lagi ada nama. Ada nama penyakit mematikan. Dan sekarang termasuk pandemi, koronce, saudara. Betul enggak di gereja tempat ini kita usir setan itu? Dan saya percaya terus semua utuh dipelihara oleh Tuhan. Kalaupun ada waspada tinggi, kita puji Tuhan tempat ini bebas dari makhluk jahat ini. Kenapa? Ada kuasa nama Yesus yang berkuasa. Amin. Bukan nama siapa-siapa, bukan kehebatan siapa di tempat ini. Kuasa nama Yesus. Sehingga 3 alam tunduk kepada namanya. Gunakan di rumahmu tempat tinggalmu. Di dalam nama Yesus. Semua kuasa. Di langit kah, di bumi kah, di bawah bumi kah. Tunduk rumah tinggalku ala istanaku. Dijaga oleh Tuhan. Di Tuhan menjaga taman Eden dengan malaikat pedang yang menyala-nyala. Tuhan juga jaga rumah tinggalku. Tokoku, warungku. Dia jaga semuanya. Di dalam perjalanan kita. Dia menjaga kita. Amin. Amin, saudara. Poin yang kelima yang terakhir adalah memberi amanat kepada kita. Ya, satu ayat di dalam firman Tuhan saudaraku disebutkan bahwa ya, kita baca di ayat yang kelima, Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang kelima. Ya, sudah? Ayat yang kelima ya, saudara. Kita baca, saudara. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah berkata, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anaknya. Ini kalimat amanat, saudara. Tugas kita melayani jiwa-jiwa. Goalnya apa? Menjadi anak Tuhan.
Kalau hanya goal kesembuhan ilahi, itu bukan pelayanan. Kalau hanya goal saja baptisan air atau hanya kesembuhan batin biasa, itu bukan pelayanan. Tuhan mau menjadikan mereka menjadi anaknya. Amin. Itu amanat agung, saudara. Amanat agung, banyak orang pelayanan, termasuk saya juga kadang-kadang terbujuk hanya kesembuhan ilahi. Banyak orang disembuhkan Tuhan. Pernah tolong di sini, bikin KR di berbagai tempat, di lapangan Maesa berulang-ulang, di berbagai, termasuk di sana, FC, Tirombala, bikin KKR berulang-ulang, saudara. Hanya sekedar kesembuhan tubuh saja. Tapi Tuhan mau amanat kita perbaiki lagi. Sasarannya, jadikan dia anak Tuhan. Amin. Itu lebih berharga, saudara, ahli waris. Ya, saudaraku kasih. Kita bukan jadi mereka orang anggota gereja, tidak. Anak Tuhan yang diperanakan kembali, diubahkan hidupnya, lahir baru, saudara. Tuhan memakai dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ini tujuan goalnya, saudara, amanat agung yang Tuhan berikan. Nah, dari goal seperti ini, maka Alkitab mengatakan begini. Kita baca satu ayat lagi di dalam 1 Korintus pasal yang mana nih ya? Pasal 12, ayat 6, ayat yang ke-7. Kita baca. Tuhan memberikan apa kepada kita gerejanya selain kuasa Tuhan? Kita lihat. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya. Tuhan backup dengan keajaiban. Terus ayat yang berikutnya. Ke bawah, 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat 6 di atas 6. 6. Lagi, 5 coba. 5 di atas. Ya. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Tuhan memanggil kita, memberikan kita panggilan beda-beda. Katakan amin. Rupa-rupa pelayanan, saudara. Saya temukan di Alkitab kurang lebih 25 panggilan anak-anak Tuhan untuk melayani berbagai bidang masing-masing. Ya, saudara. Jangan kita hanya punya pola pikir, melayani Tuhan itu pendeta. Tidak, saudara. Harus jadi pejabat gereja, tentu tidak, saudara. Tugas kita melayani, saudara, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ada yang sebagai rasul, ada yang sebagai nabi, ada sebagai penginjil, ada sebagai gembala, bahkan ada sebagai guru pendidik, saudara. Ada yang melayani dalam bidang melayani biasa, ada yang bernubuat, ada yang memimpin, ada yang memberi, ada yang pura hati. Berbagai Tuhan memberikan kepada kita. Bahkan ada diaken, ada penatua, saudara. Ada diaken biasa. Ya, Tuhan berikan kepada kita kemampuan untuk kita melayani sesuai dengan bidang kita masing-masing. Katakan amin. Dan yang kita berpikir, semua itu yang mulia hanya khotbah. Tidak, saudara. Semua ngepel ruangan pun itu mulia. Bilang amin. Pakai tangan Pak Edison. Yang ngepel gereja. Yang kuat. Ya. Luar biasa. Dia yang tugas ngepel gereja ini, saudara. Dari ya, kalau dia ngepel bunyi-bunyi, pokoknya kursi bunyi-bunyi, mic bunyi-bunyi semua, saudara. Kasih bersih semua. Itu tugas dia. Itu pekerjaan yang mulia. Bayangkan kalau musim pandemi, kok lantai nggak bersih, kira-kira gimana? Orang datang berkesalahan pandemi, kok diserang oleh COVID atau setan? Setan bilang, kita nggak serang, ini peruang nggak bersih. Ya, saudara, itu contoh, saudara. Ya, kita punya tugas, ada yang punya tugas cari doi, amin. Nggak ada amin, biar dia. Ya, saudara. Ada punya tugas cari doi, saudara. Ya, saya mau tanya, anak Abraham di Alkitab ada berapa? Ada berapa anak-anak Abraham? Ada berapa? Hah? Ada berapa anak Abraham? 8 orang, sudah. Yang terkenal cuma 2. Ishak dan Ismail. Terkenal sekali. Karena itu mewarnai media massa di mana-mana. Ishak Ismail. 2 itu. Yang 6 gak pernah kedengaran. Tapi dengar, yang 6 ini mereka itu ahli pertambangan, ahli peternakan, saudara. Saudara boleh baca di Alkitab dalam Kejadian pasal yang ke-25, saudara. Anak-anak keturah dari istri Abraham yang ketiga. Itu ada 6 orang. Saudara temukan dalam Yesaya pasal 60. Di situ nama Eva, nama Seba.
Ya saudara, itu orang-orang nama anak-anak Abraham dan keturunan datang bawa emas, datang bawa unta, datang bawa saudara harta benda. Itu anak-anak Abraham dikaruniakan kekayaan saudaraku. Waktu Ishak bangkit, ya jadi terang saudara. Mereka datang bawa harta benda untuk apa? Menyemarakan rumah keagungan Tuhan. Amin. Betul enggak? Rumah keagungan Tuhan. Lihat saudara, lihat. Ini emas batangan semua. Bilang amin. Halo. Jadi cungkil ya, bawa pulang ya. Ini emas batangan semua. Ya sudah. Rumah keagungan Tuhan. Bikin rumah Tuhan yang bagus. Agar kita menyembah Tuhan. Ya saudara. Nah jangan kita hanya punya pikir. Yang penting rumahku bagus. Gereja biar ya berantakan gak apa-apa. Ini boleh saudara. Bikin rumah Tuhan bagus. Dan Tuhan memberkati orang berlimpah-limpah. Betul enggak? Betul enggak saudara? Gereja yang tidak ada ya manifest kuasa Tuhan yang bikin bagus-bagus orang ini ada. Mesti bikin bagus saudara. Ya, bikin bagus cara bagaimana? Anak Abraham yang lain datang bawa kekayaan saudara. Ke Ishak. Ishak nih kekayaan. Bangun rumah Tuhan yang bagus. Kita lihat apa yang terjadi di situ saudara. Kenapa? Karena dalam rumah Tuhan itu, dalam anak-anak Tuhan, aneka pelayanan Tuhan taruh. Di sini ada 6 pelayanan penting yang Tuhan taruh kepada kita. Pertama, gereja. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, saudara, bisnis, saudara. Amin. Amin enggak? Anak Tuhan mesti pandai berbisnis. Bila amin. Betul enggak? Harus pandai bisnis, saudara. Saudara lihat Yesus sebelum jadi Tuhan 100%, saudara. Dia anak tukang kayu. Bikin mebel, saudara, dengan Yusuf. Dia mengerti sekali tentang pertukangan. Betul enggak? Makanya kenapa ditolak mentah-mentah di Nazaret, saudaraku? Loh, dia kan anak Yusuf. Kemarin kan terhadap dia bangun rumah, dia angkat kayu. Sekarang jadi Tuhan. Itu membingungkan saudara. Ya, saudara. Jadi kita lihat sini bahwa Tuhan yang bekerja dalam bidang apa lagi? Dalam dunia pendidikan. Betul enggak? Dalam dunia pendidikan, orang mesti punya sekolah, bukan cuma ditendeki. Sekarang buka sekolah di mana-mana, oke kita backup. Ya pemerintah kasih izin, kasih regulasi. Kalau engkau diberkati Tuhan harta yang melimpah-limpah. Kenapa kita nggak bikin sekolah atau bikin panti asuhan? Saudara bikin, saudara punya. Kerjasama orang. Betul nggak? Karena dunia ini banyak sekali musibah bencana. Kita perlu jadi orang baik menolong mereka. Amin. Saudara punya mimpi nggak saudara? Apalagi jemaat kebanyakan masih muda-muda. Di hari tua mungkin usia 50 ke atas. Engkau sudah punya mimpi kayak seorang pilot. Dia lihat di media ada anak timur-timur yang korban perang. Terlunta-lunta. Di sana, Nusa Tenggara Timur. Dia berhenti dari pilot. Dia putuskan bersama istrinya, kita balik biar anak-anak timur-timur. Banyak dari hasil pelayanan dia, banyak orang jadi orang besar. Jadi dokter, insinyur. Ada yang jadi orang-orang besar, saudara. Kenapa? Karena ada orang baik melakukan. Itu pelayanan. Betul enggak? Halo? Halo enggak? Jadi setiap tahun merayakan kenaikan. Apa arti kenaikan? Terang nggak bikin apa di bumi? Tunggu mati. Dah saudara. Tuhan pasti memberkati, membackup kita. Bila amin. Yang penting niat kita baik. Kayak saya sebut tadi Elisa tadi. Aku butuh 2 bagian rohmu. Maka dia bikin mujizat. 2 kali lipat dari Elia saudara. Begitupun kita. Di hari kenaikan ini. Apa kerinduan kita? Apa mimpi kita? Kita lakukan. Untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menolong banyak orang. Halo? Betul enggak? Kita enggak punya apa-apa. Tapi dengar baik, kita masih punya Tuhan. Kalau niat baik itu muncul, Tuhan pasti menolong kita. Bilang amin. Iya toh? Betul enggak? Ya, halo? Iya toh? Ya, ada lagi. Ya kita kuasai media. Beberapa minggu ini saya nggak tahu apakah kenapa khotbah sudah nggak ada YouTube lagi. Karena memang laptop sudah sangat terbatas. Ya, kita nggak punya alat, nggak punya uang banyak. Harus punya laptop yang besar. Harddisknya, RAM-nya besar. Untuk apa? Untuk bahan khotbah, untuk ibadah kita. Bukan sekedar siaran langsung, tapi juga diedit, direkam, ditaruh di YouTube saudara. Menjadi kesaksian. Itu butuh dana saudara. Betul nggak? Kalau cuma laptop 2 juta, 3 juta nggak mampu saudara. Ya saudara.
Ya, dalam khotbah panjang katakan durasi sekitar 41 jam, nggak bisa muat. Belum puji-pujian, nggak bisa muat, saudara. Itu butuh alat, saudara. Ya, dan ini perlu kita doakan. Bilang amin. Betul enggak? Halo? Tuhan pasti berkati orang, saudara. Ya, Tuhan pasti berkati orang. Nah, masih lagi rakit itu komputer besar. Dia berapa alat panggal belum jadi karena mahal. Itu panggal sekitar 2-3 juta lagi. Karena pakai laptop nggak muat, nggak mampu. Itu usaha keras kita, saudara. Ya kenapa? Kita perlu jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menyediakan media yang hebat, saudara. Ya, kita berdoa, bergumul, menabung, memberi. Tuhan pasti menolong kita. Tentu bukan untuk makan puji, foya-foya, tapi untuk berguna bagi banyak orang. Tuhan sangat memberkati kita. Katakan amin. Karena karunia kita beda-beda. Betul gak? Ya, halo? Mau diberkati Tuhan? Mau diberkati Tuhan? Aneka pelayan Tuhan berikan kepada kita. Sehingga satu saat nanti kita akan pertanggungjawabkan semua yang Tuhan berikan kepada kita. Berapa talentakah? Berapa hal yang sudah kita kerjakan? Maka Alkitab mengajarkan begini. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Dan sekarang ini, jeripaya perbuatan baik menyertai mereka. Amin. Halo? Sehingga terjadi pahlawan iman. Abraham. Disebutkan dalam Alkitab dalam Lukas 16 tadi. Lazarus di pangkuan Abraham. Di bumi, saudara tahu. Siapa yang pangku Lazarus? Anjing yang jilat luka Lazarus. Siapa anjing itu? Dukun, nabi palsu, orang-orang jahat. Tak bisa berbuat baik. Digambarkan Tuhan sebagai anjing. Lalu orang yang pakai jubah ungu siapa? Anak-anak Tuhan. Yang suka bahasa roh. Yang suka khotbah. Yang suka bikin haleluya. Yang suka itu disebut pakai jubah ungu di Alkitab. Lukas 16. Orang bahasa roh. Ya tapi kalau kuncudu nggak bisa berbuat baik. Kita digambarkan lebih jahat dari saudara anjing yang suka menjilat luka borok Lazarus. Dengar baik. Amin. Kita lihat di kota Yeriko. Perempuan yang jahat dosanya bernama Rahab. Berbuat baik. Hanya sekali berbuat baik. Diselamatkan si istri rumahnya. Mari hari ini. Taruh dalam pikiran kita. Perasaan kita. Hidupku hanya mau berbuat baik. Berbuat benar. Amin. Sehingga Tuhan naik ke surga. Otoritas diberikan kepadaku. Aku bisa berhasil. Satu saat habis umur di bumi. Kita berkudapat dengan Tuhan di sorga. Amin. Mari pemusik lari ke depan. Kita mau datang kepada Tuhan di hari ini. Haleluya.